Itu ada menghargai pemimpin, dan menghormati pemimpin. Amin. Apa namanya? Menghargai pemimpin, intinya. Ini teman-teman, kita sebagai pemimpin itu nggak gampang. Kesibukan lebih banyak dibanding anggota sekretaris. Kita emang sibuk dalam melayani Tuhan, tetapi ingat teman-teman, ketika kita ditelepon seorang pemimpin, itu berarti tanggung jawab, benar? Jadi kita sebagai pemimpin itu, ini ya, aku kan minta tolong bikinin. Kalau misalnya Ervan dulu minta tolong bikinin, mau atau enggak? Kan minta tolong buat pamflet. Iya, kita sibuk, saya pun sibuk. Belum ke doa, menara doa, terus belum ke itu ngurusin komunitas, terus khotbah di komunitas lain. Amin. Terus belum dagang. Teman-teman tahu nggak, aku habis khotbah ini langsung berangkat pelayanan. Sakit-sakit kayak gini tetap pelayanan. Kenapa? Karena sebagai pemimpin harus apa optimalnya? Bertanggung jawab, dewasa. Amin. Pemimpin rohani memiliki tanggung jawab yang besar di hadapan Tuhan. Artinya, kita sebagai pemimpin harus bertanggung jawab yang besar. Artinya, kedewasaan. Amin. Saya bukan menyuruh, begini. Contoh, Ervan buat telepon begini nih. Bukan. Tetapi, saya menghargai, menghormati kalian. Minta tolong. Pernah nggak Ervan, aku bilang, telepon ini nih. Pernah nggak? Saya bilang minta tolong kan. Kalau saya telepon kan ada yang harus dibicarakan. Amin. Orang tua saya nasihati, jangan telepon teman-teman yang ada di grup. Orangnya pada sibuk. Iya, aku tahu sibuk. Ya tapi jangan marah juga kali. Betul nggak? Ya nama orang pelayanan. Ya gini ya, contoh. Aku kasih kepercayaan ke Kak Ferdi, suruh teleponin anak-anak. Ya aku telepon Kak Ferdi. Amin. Suruh bertanggung jawab. Contoh, aku suruh Kak Mega, suruh telepon anak-anak. Suruh tolong ingatin anak-anak untuk ibadah. Pernah nggak Kak Mega, aku bilang, Kak Mega tolong, begini. Kak Mega langsung aku bilang, kamu gini. Pernah nggak? Nggak pernah kan? Aku selalu bilang minta tolong. Amin. Seorang pemimpin punya attitude atau etika yang benar. Amin. Karena gini, saya diajarkan supaya menjadi seorang pemimpin. Amin. Seorang pemimpin harus yang namanya kedewasaan. Bukan hanya perkataan doang, tindakan. Amin. Tanggung jawab. Kenapa komunitas bisa maju jadi seorang pemimpin? Karena dia tanggung jawab. Emang ini ya, Ervan dicontoh. Kamu mau jadi pembina Ervan? 2 komunitas loh. Nah, kalau 1 doang mah nggak masalah. Ini 2. Amin. Kalau dibilang capek. Tahu nggak kalian? Saya nggak tidur loh. Berapa hari ini? Tidurnya jam berapa? Jam 4 terus. Pak. Kenapa? Karena saya memikirkan gimana ini komunitas maju. Seorang pemimpin yang baik harus memikirkan jemaat. Amin. Dan admin supaya bertumbuh. Tahu nggak? Nih kalian, saya sampai pusing nih memikirkannya. Dan temanya apa? Tuh, kalian, no. Emang disangka kalian enak jadi pemimpin? Kalau kalian tidak menghargai pemimpin, bagaimana kalian menghargai Tuhan? Kalau kalian menghargai pendeta kalian akan dihargai orang lain. Amin. Artinya, seorang pemimpin itu bukan omongan doang. Punya ekspresi, tindakan. Amin. Kalau seorang pemimpin cuma ngomong doang, nggak ada tindakannya, nol.
kalau dibilang capek hati punya jemaat yang kayak gitu, Wah, marah-marah benar-benar. terus. Wah, Capek nggak? Kalau jadi sekretaris mah enak, tinggal aku mau tanya tugas sekretaris apa? Membuat pamflet kan? Dan juga aku tanya, misalnya Kamega jadi sekretaris, aku tanya Kamega, anak-anak, kan aku sering nelpon kenapa? Karena penting, bukan nelpon bercanda-canda hal nggak penting. Coba kayak bayangkan, Perdi nanti jadi pemimpin, nelponin anak-anak nggak? Aku mau tanya Perdi, pas nelponin kan, domba-dombanya. Ini ya, kalau di sebuah komunitas itu pembina itu sebagai pemimpin rata-rata. Tetapi di bawah admin, di bawah wah jemaat, ini parah banget. member itu dibilang jemaat. Jemaat itu apa, teman-teman? Domba-domba. Amin. Jadi ini ya, pemikiran saya banyak loh. Makanya saya mengundurkan diri jadi pembina. Maka saya serang ke Perdi. Amin nggak? Ikat jawaban. Amin nggak Kamega? Gini ya. Kalau dibilang pemimpin